Assalamualaikum. Hai, saya Aris. Selamat datang di program MATR, mendengar aku tambah ringan. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita tidak akan bisa terlepas dari membeli suatu barang, entah itu membeli makanan, membeli minuman, membeli paket data, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan penjual memperjualbelikan barang atau jasanya kepada kita dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba itu disebut dengan bisnis. Dalam berbisnis sendiri, para penjual harus menjalankan atau menciptakan bisnis mereka yang seadil mungkin. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli bisa saling untung. Maka dari itu diperlukannya pengetahuan terkait hal tersebut yang dapat dipelajari pada kajian etika berbisnis. Untuk lebih lengkapnya lagi tentang etika berbisnis, simak video ini terus ya. Baik, untuk satu awalan tentu kita butuh yang namanya pengenalan. Karena tak kenal maka tak sayang. Etika bisnis sendiri menurut Velasquez merupakan kajian yang bertumpu pada akhlak yang benar dan salah. Sehingga dalam setiap tindakan berbisnis harus senantiasa menitik beratkan kepada perilaku yang benar. Namun, perilaku yang benar seperti apakah yang harus dititik beratkan? Hal ini dijawab oleh teori dari Sumarni yang mengatakan bahwa etika bisnis itu terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Nah, kejujuran inilah yang harus dititik beratkan oleh para pebisnis dalam segala aspek tindakannya. Namun, menurut etika bisnis Islam sendiri, perilaku atau tindakan tersebut tidak hanya mengacu pada kejujuran saja, tapi diperlukannya tambahan dari nilai-nilai Islami yang harus ada di dalamnya. Yang tentunya nilai Islam ini harus mengandung atau sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan tujuan agar dalam melaksanakan bisnisnya para pebisnis itu tidak akan lagi merasa khawatir karena sudah terjamin antara baik, benar, dan sesuainya, apalagi sudah sesuai dengan nilai-nilai Islami tersebut, di mana pendapat ini merupakan pendapat dari Ali Hasan. Untuk selanjutnya, tidaklah pantas suatu pengenalan tanpa mengetahui asal-usul atau sejarahnya. Untuk sejarahnya etika bisnis sendiri, secara umum etika bisnis itu lahir di Amerika pada tahun 1970-an, yang dimana pada saat itu memang sedang terjadi krisis moral besar-besaran. Untuk mengatasinya, maka para filosof setempat memikirkan suatu kajian yang dapat memberantas masalah-masalah tersebut. Maka dari itu, etika bisnis ini dicetuskan agar krisis moral yang melanda pada saat itu bisa teratasi. Untuk etika bisnis Islam sendiri sebenarnya itu sudah ada sebelum para filosof Amerika tersebut itu mencetuskan, di mana etika ini senantiasa dicontohkan dan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana hal itu beliau terapkan ketika beliau itu berdagang dengan menjadi pedagang yang senantiasa jujur dalam barang dagangannya, senantiasa menjual dagangan dengan kualitas yang bagus, tidak pernah sama sekali beliau mengurangi timbangan dagangannya. Tidak pernah juga beliau memberikan janji-janji palsu atas bisnis yang beliau lakukan, dan beliau tidak pernah sama sekali mengambil keuntungan yang sangat berlebih, atau beliau itu hanya mengambil keuntungan dengan sewajarnya saja. Emang Masya Allah, perilaku beliau yang begitu mulia tersebut. Yang mana tidak sampai itu juga, beliau itu juga senantiasa mengajarkan dan mencontohkan sampai-sampai mengingatkan kepada semua pengikut ajarannya untuk senantiasa mengikuti apa yang telah beliau lakukan dan terapkan demi keuntungan setiap pengikutnya tersebut.
Untuk selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam, atau juga bisa kita katakan dengan pokok dasarnya bertindak dalam beretika bisnis, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah unity atau tauhid, yang memiliki makna bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dalam berbisnis pastinya disaksikan oleh Tuhan atau Allah. Maka dari itu janganlah sekali-kali melakukan kegiatan bisnis yang tidak baik, karena pasti Tuhan itu melihatnya dan Tuhan akan memberikan balasan atas tindakan buruk tersebut. Intinya, berpikirlah sebelum bertindak. Prinsip ini sendiri akan senantiasa bisa mengantarkan setiap kegiatan bisnis kita ke arah yang tidak menyimpang, atau bisa disebut bisnis kita akan selalu di jalan yang baik dan benar bila kita selalu menganut prinsip tauhid ini. Yang kedua adalah equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan sendiri tidak akan bisa tercapai apabila berat sebelah. Tentu dibutuhkannya dua buah sisi yang sama beratnya. Begitu juga dalam berperilaku berbisnis, kita harus mampu berbuat adil, entah itu pada pelanggan yang kaya ataupun pelanggan yang miskin, di mana hal ini diperlukan untuk mencapai kesempurnaan bisnis kita. Perlu kita ingat juga bahwa kesempurnaan bisnis tidak hanya melulu soal seberapa besar keuntungan yang kita dapat, tapi perlu juga kita memperhatikan kepuasan dari para pelanggan kita atas pelayanan yang telah kita berikan selama ini, sehingga kebaikan dalam bisnis yang kita salurkan akan tertuju kepada mereka juga tentunya. Yang ketiga adalah free will atau kehendak bebas. Dalam berbisnis kita itu boleh berinovasi, berkreasi, dan lain sebagainya, yang mana semua itu tentunya secara bebas atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dengan kebebasan suatu cara dapat mengantarkan bisnis kita itu mudah untuk mencapai target tujuan. Tapi perlu juga kita garis bawahi bahwa kebebasan ini jangan sampai mengganggu atau merugikan orang lain. Karena kalau sampai kita merugikan orang lain, bukannya bisnis kita itu mencapai target, malah bisnis kita itu jauh dari kata tercapai. Lebih parahnya lagi, bisnis itu bisa tutup. Maka dari itu jangan sekali-kali sampai kita itu merugikan orang lain dengan bisnis yang kita lakukan. Yang keempat adalah responsibility atau tanggung jawab. Adanya prinsip ini sesuai dengan konsep sebab dan akibat. Mengapa demikian? Sebabnya jika kita melakukan suatu kebebasan dalam berbisnis, maka akibatnya kita juga harus siap dan wajib untuk mempertanggungjawabkan atas hal tersebut. Karena mengambil tanggung jawab adalah komitmen untuk memiliki hidup, untuk kepemimpinan diri, pertumbuhan, dan kebebasan menurut Christopher Every. Jadi jangan sampai tinggalkan tanggung jawab ya. Yang kelima atau yang terakhir adalah benevolence atau ihsan. Ihsan sendiri adalah perilaku atau perbuatan yang baik. Menurut Juliani, ihsan dalam berbisnis yaitu bermurah hati dan mempunyai pelayanan yang baik. Namun jangan terbatas dengan itu saja. Perbuatan baik dalam berbisnis itu banyak sekali. Bisa seperti sopan, ramah, sabar, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Yang mana inti dari perbuatan baik tersebut nantinya akan bisa menjadi daya pikat pelanggan kepada bisnis kita. Jadi jangan lupakan ihsan ini, karena ini adalah kunci utama dari setiap pebisnis agar si pelanggan itu betah dengan bisnis kita. Dari semua pemaparan etika bisnis Islam tadi, akankah bermanfaat bila kita praktekkan? Tentu iya, sebab etika bisnis Islam itu memiliki manfaat. Yang pertama akan menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Kita tahu kan bahwa persaingan bisnis saat-saat ini semakin ketat, yang dimana kita itu dituntut harus berkreasi dan berinovasi terus sesuai etika bisnis yang ada. Agar bisnis kita itu tetap maju, hal inilah yang akan menjadi pendorong persaingan sehat dari antar pebisnis.
Tanpa adanya etika bisnis, maka hanya akan timbul persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, sikap saling percaya. Jika kita bisa mengedepankan etika bisnis yang baik, maka tidaklah mungkin orang itu akan menjauh dari bisnis kita. Malahan orang itu akan lebih nyaman dan lebih percaya dengan bisnis yang kita jalani. Dan yang terakhir, tentunya sesuai dengan ajaran atau syariat Islam, yang dimana selain kita mendapat keberkahan di dunia, kita juga akan mendapat keberkahan di akhiratnya nanti, atau kita akan mendapat pahala di akhirat nanti atas segala perbuatan atau perilaku baik yang telah kita terapkan sesuai apa yang telah dituturkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi jangan sampai terlewat ya etika bisnisnya, itu sangat penting sekali untuk di dunia ini maupun di akhirat nanti. Agar lebih mudah dipahami terkait etika bisnis Islam, berikut adalah contoh cuplikan penerapan etika bisnis yang kurang baik. Apa harapan mereka terhadap air minum galon? Yang penting bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Dibukanya tuh gampang, yang sekarang susah bikin tangan sakit. Kalau bisa sih harganya itu udah sama galon. Bener, masa udah bayar mahal cuma dapat air doang? Le Mineral mempersembahkan inovasi baru di Indonesia. Galon Le Mineral dengan 3 keunggulan. Diproses dengan kemasan galon yang selalu baru, bukan cuci ulang, lebih bersih dan aman. Dengan tutup ulir kedap udara, galon Le Mineral mudah dibuka dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon, jadi tidak perlu repot menukarkan galon kosong. Semua ini agar anugerah mineral alaminya aman dan nyaman sampai di keluarga Anda. Nah, ini yang aku mau. Praktis. Ini nggak ribet, nggak perlu urusin galon kosong lagi. Bener, hemat lagi. Galonnya bersih, lebih tenang deh. Dan kayak ada manis-manisnya. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Dari iklan Le Mineral tersebut, memang benar setiap bisnis boleh bebas berkreasi, berinovasi terhadap produknya agar bisa mencapai tujuan atau target yang mereka tuju. Tapi jangan sampai juga sebebas-bebasnya sampai menghina dan merendahkan produk yang lainnya, karena jatuhnya bukan menjadi persaingan yang sehat, tapi menjadi persaingan yang tidak sehat. Dan lagi juga perlu diperhatikan akan tanggung jawab bisnis tersebut, dimana kita tahu di Indonesia sendiri sampah plastik saja itu sudah banyak. Sampai sedotan plastik yang kecil saja itu dilarang. Kenapa plastik sebesar galon itu diperbolehkan? Walaupun dari pihak perusahaannya sendiri juga mengatakan bahwa produknya itu bisa didaur ulang kembali, namun kesadaran masyarakat Indonesia sendiri itu masih minim terhadap sampah. Sehingga bukan malah sampah itu terdaur ulang, malah sampah itu menjadi lebih banyak lagi dan menumpuk lagi. Hal tersebut hanya akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar kita. Untuk selanjutnya adalah penerapan etika bisnis yang benar, seperti cuplikan yang berikut ini. Pada pandangan pertama, emang udah Falling in love. Airnya itu bening. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Satu-satunya yang keras sebelum dibuka dan disegel untuk cegah pemalsuan. Sehingga aman sampai ke tangan kita. Terus kalau minum Le Mineral, badan berasa lebih enak ya. segernya juga beda. Kayak ada manis-manisnya. Kayak kamu, manis. Air mineral, jelas Le Mineral. Dari iklan Le Mineral pada awal muncul tersebut sudah sesuai dan baik dalam beretika bisnis. Hal ini dikarenakan iklan tersebut tiada dasar atau unsur yang ingin menjatuhkan produk lain. Malahan mereka bisa berinovasi dan berkreasi dengan membranding produknya menggunakan kalimat kayak ada manis-manisnya, yang dimana itu sudah melekat di seluruh masyarakat Indonesia sekarang. Dan inilah iklan persaingan bisnis yang baik
tanpa adanya unsur untuk menjatuhkan produk yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan program MATR, mendengar aku tambah mendengar. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait etika bisnis Islam, yang dimana ini merupakan aspek penting bagi setiap pebisnis. Akhir kata dari saya, etika adalah mengetahui perbedaan antara apa yang berhak kamu lakukan dan apa yang benar untuk kamu lakukan. Saya Muhammad Aris Taufikur Rahman. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.